Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dalam klasifikasi prediksi gagal jantung menggunakan algoritma KNN. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Nurafia Salsabila dengan NIM 60200121089, Nurul Mulkiyah dengan NIM 60200121076, dan yang terakhir yaitu Nur Fadilah dengan NIM 60201211038. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu di sini ada uraian penelitian. Kami akan menyampaikan poin-poin penting yang ada dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu metode klasifikasi, ketiga sistem perencanaan, yang keempat yaitu algoritma KNN, dan yang kelima yaitu metode penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk poin-poinnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulkiyah Asafi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan dan metode klasifikasi. Yang pertama, ada pendahuluan. Dapat diketahui, gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah, sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Penyebab gagal jantung adalah kondisi atau penyakit yang membuat jantung melemah atau mengalami kerusakan. Pada penelitian ini, kami membuat klasifikasi terhadap prediksi gagal jantung menggunakan algoritma KNN. Dari kelebihan algoritma tersebut, bahwa dapat digunakan dengan mudah dan pengimplementasian dalam data yang dimana memiliki hyperparameter sehingga mudah diatur. Kami juga ingin melakukan pengimplementasian klasifikasi dengan metode tersebut menggunakan aplikasi RapidMiner. Adapun metode klasifikasi, baik adapun flowchart yang digunakan, yaitu yang pertama ada start, terus yang kedua ada menentukan data latih. Nah, di sini langkah ini melibatkan proses pemilihan data yang akan digunakan untuk melatih model klasifikasi. Terus yang kedua ada simpan data latih. Nah, pada proses ini data itu setelah data dipilih, kemudian data itu disimpan ke dalam database atau memori lainnya. Terus yang ketiga, data dimasukkan ke data uji, yang dimana melibatkan pemasukan data yang ingin diklasifikasikan dalam model klasifikasi. Terus yang keempat, ada proses klasifikasi. Nah, ini melibatkan penggunaan model klasifikasi untuk menghasilkan label atau kategori untuk setiap data uji. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu sistem perencanaan. Keputusan biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi untuk tujuan pengambilan sebuah keputusan. Pohon keputusan dimulai dengan sebuah root node atau titik awal yang digunakan oleh user untuk mengambil sebuah tindakan. Proses CRISP DM dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu ada business understanding fase atau fase pemahaman bisnis. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis risiko dan pemetaan profil nasabah. Yang kedua itu ada proses data understanding fase atau fase pemahaman data. Ini dilakukan analisis terhadap data yang telah ada untuk memahami variabel-variabel apa saja yang akan digunakan.
Selanjutnya itu ada proses data preparation fase atau fase persiapan data. Nah, pada data ini terlebih dahulu dilakukan preprocessing untuk membersihkan data agar siap digunakan. Selanjutnya itu ada proses modeling fase atau fase pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan 80% data untuk digunakan sebagai data training dan 20% sisanya digunakan untuk sebagai data testing. Nah, selanjutnya itu ada proses evaluation fase atau fase evaluasi. Setelah melakukan pemodelan, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan evaluasi pada model. Jika model memiliki akurasi yang tinggi, maka model tersebut siap digunakan. Tetapi jika model menghasilkan akurasi yang rendah, maka proses modeling akan diulang kembali. Nah, proses yang terakhir itu ada deployment fase atau fase penyebaran. Nah, proses yang terakhir itu ada proses deployment fase atau fase penyebaran. Model yang memiliki akurasi yang tinggi atau baik kemudian akan dideploy dan diimplementasikan untuk mendapatkan hasil analisis risiko dan pemetaan profil. Kemudian yang selanjutnya itu proses algoritma. Nah, cara kerja dari algoritma KNN ini mulai dari data input yang dimana memasukkan data yang ingin digunakan. Selanjutnya pada data preprocessing membagi data menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan Kavolt 5. Setelah itu, pada data akurasinya dihitung dan pada bagian tersebut dapat melihat beberapa perhitungan akurasi yang ada di dalam data tersebut. Selanjutnya itu dapat dilihat bahwa ada gambar flowchart algoritma KNN. Pertama itu dimulai dengan start. Nah, kemudian masuk ke dalam data input. Pada data input ini, data yang akan diolah akan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian data preprocessing. Pada data preprocessing ini dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data testing adalah proses menguji model untuk menilai kinerjanya. Data training adalah proses melatih model untuk memproses data. Selanjutnya itu ada KNN klasifikasi K5. Nah, pada klasifikasi ini proses membagi data dalam beberapa kategori tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada akurasi value. Pada akurasi value ini akan dilihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan data dan selesai. Nah, sekian dari saya. Poin selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nurafia Salsabilah. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini ada tahapan yang dilakukan penelitian, yaitu yang pertama menentukan data yang akan digunakan, yang kedua yaitu menentukan tipe data dan atribut dataset, yang ketiga yaitu menentukan pembagian data training dan data testing pada split data, yang keempat yaitu menentukan algoritma yang digunakan yaitu KNN, yang kelima yaitu menerapkan performance untuk menentukan akurasi dalam dataset tersebut. Nah, untuk demo aplikasinya kami menggunakan RapidMiner. Nah, di sini pertama kita mencari read CSV karena ekstensi dari dataset kami yaitu ekstensi CSV. Setelah itu import dataset yang akan digunakan. Dan selanjutnya di sini penyeleksian atau penyesuaian tipe data atau atribut dalam dataset untuk melakukan klasifikasi. Dan setelah itu pilih finish. Nah, yang kedua di sini kita menambahkan split data, di mana split data ini dibagi menjadi dua data, yaitu data latih dan data uji. Nah, data latih di sini sebesar 70% dan data uji di sini sebesar 30%. Selanjutnya di sini kita juga menambahkan algoritma KNN. Nah, algoritma KNN ini berfungsi untuk melatih data dan menentukan tetangga terdekat dari setiap data pelatih. Nah, yang keempat di sini kita menerapkan apply model, di mana berfungsi untuk menerapkan model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan data training pada data testing.
Dan yang kelima, di sini kita menambahkan performance untuk mengukur akurasi dengan cara membagi jumlah data pengujian yang diklasifikasikan dengan benar oleh model dengan jumlah total pada pengujian. Nah, setelah itu rangkaian tersebut dirangkai seperti ini. Kemudian pilih start untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini maka dalam kasus ini model KNN berhasil mengklasifikasikan sebesar 85,65% data pengujian. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN dianggap relatif cocok untuk digunakan dalam kasus klasifikasi prediksi gagal jantung. Nah, hal ini didukung oleh hasil pengujian performance yang menunjukkan tingkat akurasi sebesar 85,65%. Nah, di sini pada algoritma KNN ini sangat berpengaruh pada dataset atau data training yang dimana untuk mencari klasifikasi prediksi gagal jantung dikarenakan semakin banyak data training maka semakin kecil akurasi yang akan didapatkan. Nah, itulah penjelasan dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.